Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai edukasi perbankan. Teman-teman tentu sudah tahu dong mengenai bank. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari transaksi yang melibatkan perbankan. Contohnya seperti transfer, membayar belanja online, menabung, kredit, dan lain sebagainya. Nah, oke, jadi mari kita simak video berikut ini untuk memahami mengenai perbankan. Check it out. Apa itu bank? Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang kemudian dana yang sudah dihimpun tadi akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank juga memiliki banyak fungsi. Fungsi dari bank yang pertama yaitu adalah fungsi umum. Fungsi umum dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi khusus. Fungsi khusus dari bank terdiri dari 3. Yang pertama yaitu agent of trust. Bank di sini membawa kepercayaan, dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dalam kegiatan perbankan. Yang kedua yaitu agent of development. Hal ini karena bank mampu memberikan kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi, investasi, distribusi, dan juga kegiatan jasa yang lainnya yang menggunakan uang sebagai medianya. Nah, kegiatan perbankan ini dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi masyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi agent of service. Bank di sini memberikan berbagai jasa keuangan kepada para nasabahnya seperti jasa penyimpanan, jasa pemberian pinjaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang jenis bank. Nah, di sini untuk jenis bank ini banyak macamnya. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank dilihat dari fungsinya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bank sentral, yang kedua bank umum, dan yang ketiga yaitu BPR. Nah, yang pertama bank sentral. Bank sentral di sini merupakan badan keuangan milik negara yang mana bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan dari lembaga keuangan. Contoh dari bank sentral di sini yaitu adalah Bank Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu bank umum. Bank umum ini melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan atau berdasarkan pada prinsip syariah yang kegiatannya yaitu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, sifat dari bank umum adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya apa? Contohnya yaitu ada Bank BRI, Bank BNI, dan juga ada Bank Mandiri, Bank Danamon, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Nah, bank ini melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun dengan prinsip syariah, di mana dalam kegiatannya ini tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kegiatan BPR ini lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan dari bank umum. Jadi, BPR ini hanya menghimpun dan menyalurkan dana saja, bukan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Begitu. Produk dari perbankan ini banyak jenisnya. Di sini ada 5 produk yang ditawarkan dalam kegiatan perbankan. Yang pertama yaitu tabungan. Nah, produk keuangan tabungan ini merupakan kegiatan operasional bank yang paling dikenal oleh masyarakat. Nah, tabungan ini tidak hanya terdiri atas satu produk, namun untuk saat ini sudah berkembang menjadi banyak jenisnya. Mulai dari tabungan rencana, tabungan haji, tabungan berjangka, dan juga lain sebagainya.
Nah, produk tabungan ini sangat populer di masyarakat karena dapat dijadikan wadah untuk menyimpan uang secara lebih aman dan efisien. Berbagai kantor pun juga sudah menyediakan tabungan kepada para karyawannya untuk kepentingan lain, sebab melalui produk tabungan ini, masyarakat atau nasabah ini juga dapat melakukan pemindahan dana secara singkat dan aman. Produk bank yang kedua yaitu giro. Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1996 adalah simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya ini dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yang berupa cek, bilet giro, ataupun sarana perintah pembayaran lainnya. Nah, sebagian orang ini banyak yang bingung untuk membedakan produk bank antara giro dengan tabungan karena kedua produk ini merupakan produk untuk menyimpan uang di bank, sehingga sebagian orang atau masyarakat ini merasa giro ini tidak ada bedanya dengan tabungan. Nah, berikut ini ada beberapa karakteristik giro yang membuat berbeda dengan produk tabungan biasa. Yang pertama yaitu dilihat dari jenis nasabah. Untuk tabungan biasanya dimiliki oleh perseorangan, sedangkan meskipun ditujukan pula untuk perorangan, nasabah yang memakai produk giro ini biasanya juga berbentuk dalam badan usaha. Lalu yang kedua, jenis penarikan. Untuk yang tabungan ini bisa mengandalkan ATM atau juga bisa melalui teller di bank. Sedangkan untuk giro ini hanya dapat dicairkan dengan cek ataupun bilet giro. Lalu dilihat yang ketiga yaitu syarat pembukaan rekening. Ketika hendak mengajukan diri menjadi nasabah produk tabungan, masyarakat ini hanya perlu melampirkan data diri berupa kartu identitas dan juga mengisi formulir yang sudah disediakan oleh bank. Sedangkan kalau kita ingin membuka rekening giro, ada salah satu dokumen yang mutlak harus dimiliki yaitu NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Produk selanjutnya yaitu deposito. Nah, salah satu produk yang dikeluarkan bank untuk menghimpun dana dari masyarakat yang mesti semua teman-teman tahu yaitu adalah deposito. Hal yang membedakan produk deposito ini dengan dua jenis produk lainnya yaitu tabungan dan giro adalah masalah pencairan yang memiliki jangka waktu tertentu. Penarikan di luar waktu tersebut hanya akan menimbulkan resiko bagi nasabah yang berupa penalti atau pemotongan dana dari uang yang sudah disimpan oleh nasabah dalam deposito. Produk yang keempat yaitu kredit. Satu dari tiga fungsi bank yang sangat membantu masyarakat yaitu pemberian kredit. Produk bank kredit ini memungkinkan seseorang atau badan usaha membeli produk dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai produk kredit bank ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Setiap kredit memiliki karakteristik yang tidak pernah terlepas, yaitu adanya jangka waktu, suku bunga yang telah disepakati, cara pembayaran, jaminan, biaya administrasi sampai asuransi jiwa, dan juga tagihan yang dibuat sebagai antisipasi jika terjadi kredit macet atau peminjam ini mengalami kematian. Semua karakteristik yang sudah dibuat ini memaksimalkan manfaat yang bisa diperoleh dari produk perbankan yang satu ini. Produk perbankan yang terakhir yang kelima yaitu layanan jasa. Berbagai produk layanan jasa dihadirkan oleh bank untuk menjalankan fungsinya. Layanan jasa tersebut mulai dari pengiriman uang, pembayaran, pembelian sampai penagihan. Contohnya yaitu adalah layanan transfer, pembayaran asuransi, pembayaran pulsa internet, sampai penagihan listrik. Semua itu dapat terlayani dengan produk ATM, SMS banking, internet banking, mobile banking, ataupun transaksi langsung melalui teller di bank. Nah, berikut ini merupakan contoh gambar dari produk bank. Untuk yang gambar samping kiri ini ada buku tabungan. Lalu yang tengah ini ada bilet giro dan yang paling kanan ini merupakan deposito.